Okay, welcome to Hooligans. I'm Gio, and this is my YouTube channel. Video pertama gue ini, gue bakal bahas satu tim Inggris yang sebenarnya cukup terkenal dan punya basis fans yang banyak dan luar biasa. Karena tim ini udah beberapa kali berhasil menjuarai Liga Inggris. Tetapi sudah beberapa tahun, udah belasan tahun atau sampai puluhan tahun, tim ini seperti menghilang dari peredaran kasta tertinggi Liga Inggris karena satu dan lain hal. Tim ini bernama Leeds United. Dibentuk di kota Leeds pada tahun 1919. Tim ini bermarkas di Stadion Elland Road. Kapasitasnya kira-kira 37 ribuan. Masa-masa kejayaan tim ini ada di tahun atau di masa 60-an sampai 70-an awal. Atau pada saat kepelatihan seorang pelatih legendaris yang bernama Don Revie. Jadi pada saat Leeds United ini ada di bawah kepemimpinan Don Revie, mereka tuh berhasil menjuarai beberapa kali Liga Inggris dan bahkan beberapa kali juga tampil di pentas Eropa seperti Liga Champion. Sempat sampai di final Liga Champion, tapi kalah pada saat melawan Bayern Munchen. Kalahnya itu juga yang aku baca itu kalahnya juga kalah tipis atau kalah kontroversial gitu. Dan selanjutnya tahun 74 Don Revie step down dari kursi kepelatihan Leeds United untuk ngambil kursi kepelatihan di timnas Three Lions Inggris. Setelah itu mulai ada inkonsistensi penampilan, ups and down, naik turun divisi, pindah-pindah antara divisi 1 dan divisi 2. Walaupun pada musim 1991-1992 itu mereka berhasil menjuarai Liga Inggris lagi, tapi untuk mengulangi masa-masa kejayaan seperti pada saat di bawah kepemimpinan Don Revie itu sepertinya agak mustahil. Setelah musim 91-92 itu mereka ya ada beberapa kali degradasi lagi, inkonsisten, walaupun di awal-awal 2000-an mereka tuh konsisten ada di peringkat ya nggak pernah keluar dari peringkat 7. Itu beberapa kali nggak pernah keluar dari peringkat 7 klasemen di Liga Inggris di divisi 1. Tapi pada awal 2000-an juga mulai terjadi krisis di tubuh Leeds United. Mulai dari krisis finance, terus krisis manajemen, terus krisis manajerial. Padahal kalau kita lihat pada waktu itu Leeds United adalah sebuah tim yang bermaterikan pemain-pemain yang nggak bisa dibilang ecek-ecek atau pemain abal-abal, karena pemainnya ada beberapa yang bagus, bisa dibilang bagus banget. Contohnya ada Mark Viduka dan Harry Kewell yang sama-sama dari timnas Australia. Terus ada Jonathan Woodgate, Lee Bowyer, Alan Smith, James Milner waktu itu masih jadi youngster. Terus ada Rio Ferdinand.
Rio Ferdinand kita ketahui bersama adalah seorang legenda Manchester United. Akan tetapi sebelum menjadi legenda Manchester United, Rio Ferdinand udah membuktikan dirinya lebih dulu di Leeds, yang notabene Leeds United adalah rivalnya Manchester United, seperti Liverpool juga gitu. Terus karena krisis keuangan, akhirnya di akhir musim 2002 Rio Ferdinand dijual ke Manchester United seharga pada waktu itu memecahkan rekor transfer seorang bek tengah senilai kira-kira 30 juta pound sterling. Sekarang bisa dicek kursnya berapa kalau dirupiahkan. Setelah itu mulai ada beberapa pemain lagi yang menyusul dijual, seperti Mark Viduka dijual, Harry Kewell dijual ke Liverpool, Jonathan Woodgate dijual ke Newcastle. Terus akhir musim 2004 itu Alan Smith dan James Milner juga menyusul dijual, dan akhirnya Leeds United degradasi ke Divisi 2 Championship. Nggak sampai di situ aja krisis yang melanda Leeds United. Tahun 2007 karena finansialnya udah nggak bisa udah nggak bisa diurus lagi, akhirnya Leeds United menyatakan diri bahwa mereka bangkrut. Dan karena kebangkrutan itu, Leeds United akhirnya terpaksa degradasi lagi ke Divisi 3 Liga Inggris atau League One. Mereka bertarung di League One itu sampai 2010. Setelah itu naik ke Divisi 2 lagi, Championship. Ada beberapa kali kesempatan untuk naik kasta lagi ke Divisi 1 atau Premier League. Cuman ya karena inkonsisten tadi, terus mismanagement, pemain datang dan pergi, akhirnya ya belum kesampaian. Hingga pada akhirnya awal musim 2017 datang angin segar dalam bentuk seorang businessman yang bernama Andrea Radrizzani. Dia adalah seorang businessman dari Italia, bergerak di bidang sports broadcasting. Jadi kayak ngurus tentang hak siar pertandingan-pertandingan olahraga. Kalau kita tahu itu seperti beIN Sport, terus Fox Sport, ESPN, Sky Sports, dan lain-lain. Ya, perusahaannya Radrizzani ini namanya Eleven Sport, kalau nggak salah. Bisa dicek juga di Google. Nah, Andrea Radrizzani datang, terus dia ngelihat Leeds yang dikenal sebagai sebuah tim yang legendaris di tanah Inggris, sempoyongan di Championship Divisi 2, akhirnya dibelilah Leeds United. Di musim pertama kepemimpinan Radrizzani itu juga nggak berjalan mulus karena masih inkonsisten, beberapa kali pergantian pelatih juga, hingga akhirnya finish di peringkat 13. Setelah itu Radrizzani dan manajemen Leeds United mulai mencari sosok pelatih yang sekiranya bisa mengangkat Leeds United kembali promosi ke Premier League. Akhirnya mereka menemukan seseorang dari Argentina yang buat gua adalah seorang pelatih top.
Namanya adalah Marcelo Bielsa. Jadi buat teman-teman yang masih asing buat dengar namanya siapa sih Marcelo Bielsa, jadi teman-teman pasti tahu Lionel Messi kan. Nah, Marcelo Bielsa adalah mantan pelatih timnas Argentina yang berhasil mengantarkan timnas Argentina meraih medali emas Olimpiade Athena 2004. Ia memimpin Lionel Messi, Sergio Aguero, dan kawan-kawan meraih medali emas Olimpiade. Itu Marcelo Bielsa. Selain itu, dia juga sempat melatih beberapa klub seperti Athletic Bilbao di Spanyol, terus Olympique de Marseille, terus Lazio juga kalau nggak salah di Italia, tapi belum mencapai kesuksesan seperti yang kita seperti yang fans-fans klub-klub tersebut impikan. Selain itu, Marcelo Bielsa itu dianggap sebagai seorang guru besar, seorang taktisian besar oleh beberapa pelatih-pelatih juniornya. Seperti sebut saja Gerardo Tata Martino, mantan pelatih timnas Argentina dan Barcelona. Terus ada juga Diego Simeone, mantan pelatihnya Atletico Madrid sekarang. Terus Mauricio Pochettino, mantan pelatih Tottenham Hotspur yang berhasil bawa Tottenham ke final Liga Champions. Terus bahkan seorang jenius yang bernama Pep Guardiola aja mengakui bahwa Marcelo Bielsa ini adalah seorang taktisian besar, seorang pelatih besar. Padahal ya Pep Guardiola udah bergelimang trofi lah di Barcelona, di Bayern Munchen, di Manchester City. Dan sepertinya skema permainan yang dijalankan atau taktik yang dijalankan oleh Marcelo Bielsa itu diadaptasi, diadopsi, dan dimodifikasi oleh pelatih-pelatih yang lebih muda. Hingga akhirnya ya lihat aja klub-klub seperti Atletico Madrid yang dilatih Simeone tiba-tiba langsung melejit. Tottenhamnya Pochettino juga melejit, ya kan? Terus di musim pertamanya Bielsa itu mulai ada perkembangan. Walaupun menuju akhir musim itu mulai menurun dan akhirnya gagal di playoff untuk promosi, kalah lawan Derby County kalau nggak salah, kalah agregat 4-3 dan pupus harapan untuk promosi di musim 18-19, 2 musim lalu. Hingga akhirnya Bielsa memutuskan untuk merekrut beberapa pemain yang yang sekiranya bisa mengangkat performa tim. Salah satu pemain yang direkrut adalah Kiko Casilla. Kiko Casilla ini mantan kiper Espanyol dan Real Madrid. Jadi ya maksudnya udah kiper pengalaman. Dan ini terbukti di musim lalu Leeds United memiliki catatan kebobolan atau defense yang paling bagus, yaitu cuma kebobolan 35 gol dari 40-an laga. Itu catatan yang paling bagus di Championship. Terus mengantarkan Leeds promosi otomatis karena Leeds ada di peringkat 1 Championship, lolos otomatis ke Premier League musim depan, musim 2020-2021.
2021. Dan gua beberapa kali sempat nonton pertandingan Leeds United dan jujur buat gua terhibur sebagai fans bola ya, sebagai fans pencinta bola. Karena gua fans Liverpool. Gua jadi fans Liverpool itu pertama kali sejak tahun 2005. Tapi jujur baru sejak dilatih oleh Jurgen Klopp, atau sekitar 4,5 tahun yang lalu, baru gua lihat permainan Liverpool yang benar-benar menarik untuk dilihat, atau ya kayak nggak bisa dilewatkan untuk nggak ditonton gitu. Gue juga pernah lihat Ajax Amsterdamnya Erik ten Hag di 2 musim kemarin, terus Bayer Leverkusennya Peter Bosz di musim kemarin mainnya lumayan bagus juga. Dan 2 tim yang saya sebut belakangan, Ajax Amsterdam, terus Bayer Leverkusen, terus Chelsea-nya Frank Lampard musim ini juga. Walaupun untuk segi defense, Chelsea-nya Frank Lampard di musim ini itu agak bobrok ya, karena kebobolan 54 gol dari 38 laga. Itu untuk sebuah tim peringkat 4 besar itu kayaknya agak tidak termaafkan karena kebobolan gol sebanyak itu sih. Nah, kalau buat gua ngelihat Leeds United main itu, gua bisa bandingin atau hampir mirip sama permainan Ajax yang dilatih Erik ten Hag, Bayer Leverkusen-nya Peter Bosz, dan Chelsea-nya Frank Lampard. Baik dalam positioningnya, passingnya, komunikasi di lapangannya juga, itu sangat menarik dan menghibur. Buat teman-teman yang suka nonton bola itu, gue saranin sekali 2 kali buat nonton pertandingannya Leeds, karena kalian gak bakal nyesel, serius. Jadi di ujung video ini gue mau ngucapin selamat untuk fans Leeds yang ada di Indonesia. Gue tahu mungkin udah jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kakek nenek, ya kan? Karena tim kebanggaan kalian sudah bisa promosi ke Liga Inggris, ke Premier League setelah 16 tahun. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Gue paham, gue mengerti sama perasaan kalian, pasti seneng banget. Itu sama dengan yang sekarang gue dan Another Kopites rasain, karena ya buka puasa setelah 30 tahun Liverpool bisa juara liga lagi. Oke. Mungkin segitu dulu share-share gua tentang Leeds United. Mungkin ada beberapa salah kata ya, karena baru video pertama, alasan. Oke. Segitu aja. Thank you for watching.